Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur sedaya, para sutresna channel Tata Multiremen Budaya. Doa sehat selalu, dimudahkan selalu dalam segala urusan buat panjenengan. Untuk kesempatan kali ini saya mau berbagi tentang sebuah catatan orang sepuh, orang tua terdahulu yang mana juga dikupas dalam primbon Jawa. Ini kaitan dengan weton yang hitungannya tiba Sri, di mana Sri itu menggambarkan satu kemakmuran atau kemudahan dalam pikantuk rezeki, dalam mendapatkan rezeki. Nah, secara umumnya weton tiba Sri itu punya watak bagi pemiliknya atau pemilik weton tersebut itu welas asih, karismatiknya cukup bagus, terus supel niku berarti gampang sesrawungan, mudah bergaul, terus juga pribadinya itu disukai banyak orang, banyak sing remen, yang suka dengan dirinya. Dan juga itu tadi rezeki atau kemudahan itu banyak yang didapat itu dengan langgeng, dengan terus menerus. Beberapa weton yang termasuk weton tipe Sri menurut catatan orang tua terdahulu ini digambarkan kok sering itu ataupun banyak itu. Yang menjadi gambaran orang tua dahulu itu banyak itu. Lah, wetonnya apa saja? Yang pertama adalah Senen. Kalau Senen berarti Senen Pon. Senen Pon itu punya sifat dan karakter wonge ramah, tiang ini ku ramah, mudah bergaul. Itu tadi kalau secara umum juga sama, sudah mudah bergaul, mudah menyesuaikan tempat yang baru, dan jadi pengayom atau pelindung bagi keluarganya. Selain itu juga ada sifat yang diamati, yaitu sering maringi dulu, dermawan gitu, suka menolong, mempunyai jiwa yang sosial. Nah, ini juga dimiliki sifat yang jadi dipercaya untuk menjadi seorang pemimpin atau mengepalai atau mengetuai atau menjadi sebuah leader dalam satu organisasi. Namun konten catatan yang negatifnya, ini sedikit yang negatif saja. Yang jeleknya saya ungkapkan satu saja gitu. Ini kata orang sepuh, terlebih dari orang tua saya sendiri, itu carilah 10 kebaikan dan berkacalah ataupun berpedomanlah untuk memperbaiki dari satu kejelekan. Maka saya ungkap satu saja ini, yaitu sisi negatifnya kata orang sepuh itu yang jadi catatannya, bahwa weton ini itu mudah tersinggung. Jadi ada orang ngendikan apa, itu dia dengar itu, terus dia tersinggung. Ini satu saja. Yang kedua, weton Selasa
kliwon. Ini sama secara garis besar tadi, supel, mudah bergaul. Ada ciri khas yang lainnya yaitu pinter omong. Dia pinter berbicara, pandai berbicara. Dan ada kewibawaan yang lebih dari weton yang tadi. Nah, ada juga sisi negatif. Saya sebutkan satu lagi, juga satu saja, yaitu sering diamati bagi pemilik Selasa Kliwon ini kok cemburunan lah, cemburu terhadap pasangan, cemburu terhadap sesuatu yang negatif itu, ini melekat pada dirinya. Terus kemudian di hari Rebu atau weton Rebu, Rebu itu rangkepnya apa? Yaitu Rebu Pahing. Rebu Pahing ini sosialisasinya berkumpul, bersosial dengan teman yang baru, yang lama itu secepat mungkin. Jadi dia mampu beradaptasi dan mudah menyesuaikan serta dia tidak nesunan, mboten gampang marah, dia tidak pendendam. Itu yang di Rabu weton Rabu Pahingnya. Kemudian di yang keempat yaitu di hari Kamis atau weton Kamisnya itu rangkep Wage, Kamis Wage. Selain dari karakter umum tadi, dermawan, juga menolong, supel, mudah bergaul, itu ada tambahan dari kelebihan weton Kamis Wage, yaitu wawasan ini, pengetahuannya itu jangkauannya luas, wawasan dia luas. Terus kemudian setia, boleh dikata itu sama pasangan itu romantis nggih artinya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada ya pemilik ini yang juga mungkin ada yang tidak setia. Tapi banyak diungkap oleh orang sepuh dulu itu weton Kamis Wage itu termasuk kategori yang setia pada pasangan. Nah, ini juga punya sisi negatif dan saya sebutkan satu. Itu gampang kadang resah, bimbang, galau lah cara sekarang itu galau, gampang resah gitu mau. Itu untuk yang hari Kamis, rangkepnya Wage. Di Kamis juga ada rangkap Kliwon, yaitu di urutan kelima ini berarti weton Kamis Kliwon. Kamis Kliwon ini punya karakter yang pembeda dari yang umum tadi, dari 4 yang sudah saya sebutkan. Itu adalah kuat, sabar atau pantang menyerah, dan dia semangat juangnya tinggi gitu. Dan ada yang bercerita banyak menemukan dari teman rekan yang berweton Kamis Kliwon ini, dia punya andap asal atau ramah tamah yang cukup bagus. Sisi negatif yang melekat pada hari Kamis Kliwon ini yaitu nek orang berpendapat itu kadang dia membantah, tapi bantahannya ini tidak terus ngukuhi harus dituruti, tapi sebagai pertimbangan sebuah opini atau pendapat. Jadi tidak ngekeng itu, enggak ngotot, enggak mementingkan sebuah pendapat atau persepsinya diri yang harus dimenangkan, itu enggak, tapi mencari sebuah masukan. Maka dia dikatakan sebagai bantah terhadap
orang lain. Dan ini kadang bantahnya ini kalau dia dipancing emosinya juga akan menjadi ketersinggungan bagi orang lain. Yang keenam yaitu weton di hari Jumat dengan ranggep legi atau manis. Orang sepuh punya gambaran dari weton Jumat legi itu selain mudah bergaul tadi, dermawan juga iya, supel, terus pandai bicara, dia jujur gitu. Jujur dan tidak mau nimbrung atau mencampuri urusan orang lain yang kaitannya dengan hal-hal yang pribadi. Itu dia tidak mau. Nek coro sak monten itu berarti tidak mau kepo gitu. Istilah sing sak menika niku berarti tidak mau dia kepo, tidak mau tahu urusan orang lain. Ini yang menjadi kelebihan weton Jumat Legi. Nah, sisi negatifnya juga ada. Sebaliknya karena dia tidak suka mencampuri orang lain, maka orang lain pun tidak diperkenankan oleh dirinya untuk ini urusan saya, jadi saya pribadi, maka panjenengan itu tidak usah ngurusi yang pribadi, urusan saya. Sebaliknya, jadi dia tidak mencampuri orang lain, tapi dia juga tidak mau dicampuri urusannya oleh orang lain. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuhnya yaitu Sabtu Pon. Sabtu Pon ini selain dari 6 tadi sudah terangkum, ada kelebihan-kelebihan yang lainnya yaitu gemati, terus ulet. Apa itu kalau misal derek loyal, istilahnya loyal itu dimiliki oleh dari Sabtu Pon. Dia juga pandai bergaul, pandai berbicara, sehingga menyesuaikan kepada tempat yang baru itu cepat gitu. Sisi negatif yang ada yaitu gampang nih. Orang itu ngomong ini tapi dia berpersepsi ini, artinya kayak mudah curiga lah istilahnya gitu. Ini sisi negatif satu yang saya utarakan, yaitu dia ada kecurigaan. Kecurigaannya bukan apa-apa, tapi kecurigaan di sini dia kepengen tidak ingin terjadinya sesuatu yang jelek pada diri ataupun pada teman atau saudaranya. Jadi kecurigaan itu bernilai positif, tapi munculnya kecurigaan itu dianggap sebagai sesuatu yang negatif oleh orang tua terdahulu dengan weton si Sabtu Pon itu tadi. Mengatakan sedulur, apa yang sudah menjadi catatan orang dulu diturun dan diamati, banyak yang ditemukan hal-hal yang sama, hal-hal yang sering dijumpai, itu menjadi catatan tersendiri. Akhirnya orang tua juga ada di dalam sebuah kitab, kalau orang Jawa itu kan Primbon Jawa, mengupas hal yang demikian. Mudah-mudahan meskipun kita panjenengan, saya pribadi juga ada sisi negatif, tapi kita punya satu sisi positif atau watak-watak yang baik, maka lebih baik kita kurangi sesuatu yang tidak baik, kita coba hindari, kita coba untuk tidak mengeluarkan suatu sisi negatif kita, tapi jauh mengedepankan sebuah sisi positif yang kita miliki, sehingga ada nilai kemanfaatan kepada orang lain atau kepada teman, saudara atau kerabat yang lainnya. Maka kan sedulur, penyampaian di video kali ini. Atur nuwun, tunggal sing ngatur saking kawula.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bun.